Baik, tapi kan ini bukan hanya terkait dengan isi kemasan, Pak. Artinya siapa yang membeli juga mungkin ini juga tengah menjadi tantangan. Tadi kan Anda menyampaikan bahwa nanti pengawasannya siapa yang membeli misalnya dari harga yang HT tapi juga ada dengan harga yang artinya mungkin lebih tinggi. Nah, bagaimana Anda melihat ini, Pak? Bagaimana nanti proses pengawasannya? Nah, ini makanya di dalam distribusinya sebenarnya dari dulunya ini kan harusnya adanya tidak di eh, supermarket yang target marketnya itu target pengunjung pasarnya itu adalah kelompok menengah atas ya. Ini memang ditujukan seharusnya adanya di pasar-pasar ya eh, untuk menggantikan minyak goreng curah ya agar supaya masyarakat menengah bawah kita itu bisa membeli produk minyak goreng yang berkualitas baik dengan harga yang terjangkau dengan penempatan target pasar ya dan penempatan produk pada pasar-pasar yang sudah dituju itu diharapkan tidak terjadi salah sasaran ya. Nah, tetapi ini sekarang ini sekali lagi ya memang selalu ada oknum-oknum yang mencoba untuk mencari celah memanfaatkan kondisi seperti ini. Baik, lalu selanjutnya Pak, bagaimana pandangan Anda terkait dengan kelanjutan dari program Deo Minyak kita ini Pak? Artinya di tengah harga CPO yang terus merangkak naik, apakah memang ini masih harus terus dilanjutkan atau perlu dikaji lagi seperti apa ke depannya? Saya kira kembali ke tujuan awal dari minyak kita ya. Tujuan awal dari minyak kita ini kita harusnya mengapresiasi pemerintah yang sejak awal menggagas dari minyak kita yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak khususnya masyarakat bawah yang menengah bawah ya. Agar supaya kalau masyarakat menengah bawah kita khususnya UMKM itu memiliki akses terhadap ketersediaan minyak goreng itu secara mudah ya dan pada level harga tingkat harga yang terjangkau yang lebih murah. Jadi kalau kita lihat dari tujuan awalnya ini saya kira proyek ini seharusnya tetap dilanjutkan ya karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak khususnya kelompok bawah. Tinggal bagaimana kita mengantisipasi jangan sampai ada oknum-oknum lagi yang memanfaatkan situasi ya tetap mengambil keuntungan yang kemudian menjadi beban masyarakat banyak. Baik, lalu dampak kerugian Pak dari kasus ini seperti apa? Artinya dampak kerugian terhadap ekonominya seperti apa nih Pak Peter? Ya, ini tentunya merugikan masyarakat yang sudah terlanjur membeli dan kalau kita lihat ini tujuannya adalah targetnya adalah kelompok masyarakat bawah ya ini tentu sangat merugikan ya seharusnya mereka belinya 1 liter mereka dapatnya hanya dapat 3/4 liter ya. Ya ini termasuk menggerus dari daya beli mereka juga ya yang seharusnya mereka dengan daya beli mereka yang sudah berkurang sekarang ini mereka tetap bisa membeli yang cukup yang sekarang mereka tidak cukup ya. Nah dampak ekonominya secara meluas ini secara makro ya tentu mengurangi daya beli yang kemudian berdampak kepada secara keseluruhan ya kepada konsumsi kita ya yang kemudian tentunya ke pertumbuhan ekonomi juga walaupun pada skala yang sangat kecil. Baik, tapi untuk saat ini Pak, di bulan Ramadan ini begitu ya, bagaimana Anda melihat artinya secara harga sebetulnya untuk harga minyak goreng di pasaran saat ini seperti apa? Apakah mengalami kenaikan seiring dengan harga CPO-nya naik, Pak? Ya tentu pasti naik ya. Memang eh, dengan harga ya CPO yang terus merangkak naik ya. Kalau kita lihat kan memang kalau untuk year to date ini udah naik sekitar berapa ya? 1 sampai 2% ya. Dan ini pasti akan ditransmisikan ke harga produk turunannya ya, yaitu termasuk dalam hal ini minyak goreng. Tetapi kenaikan itu saya kira belum terlalu tinggi ya untuk secara keseluruhan produk-produk minyak goreng kita ya. Dibandingkan ketika kita mengalami kelangkaan ya. Kan harga minyak goreng kita itu melonjak tinggi sekali itu pada tahun 2021 sebenarnya dikarenakan ada pembatasan ya yang kemudian dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu karena memang
mereka dilarang untuk melakukan ekspor pada waktu itu. Ya, jadi kebijakan yang overreaction pada waktu itu. Jadi dengan jumlah produksi kita yang masih relatif tinggi karena kita adalah produsen CPO terbesar di dunia, saya kira walaupun harga CPO itu sudah merangkak naik, tetapi tidak langsung menyebabkan harga dari minyak goreng kita melonjak tinggi. Kalaupun ada kenaikan, itu kenaikan yang masih sangat wajar, yang saya kira tidak perlu kita respon terlalu berlebihan. Baik ya.